Hai guys, coba lagi di YouTube channel guys, Kasilika. Pada kesempatan ini gue mau cerita tentang penyanyi R&B yang bernama R. Kelly, yang singkatan dari Robert Sylvester Kelly. Dia itu dihukum 30 tahun penjara atas kasus pelecehan seksual. Kita langsung simak beritanya. Penyanyi R. Kelly dihukum 30 tahun penjara. Penyanyi populer R&B R. Kelly telah diputuskan 30 tahun penjara pada hari Rabu atas tuduhan merekrut dan menjebak para remaja dan wanita-wanita muda untuk seks. Juri yang bernama Anthony memutuskan putusan ini di Brooklyn, di pengadilan federal Brooklyn, setelah hampir setahun. Setelah Kelly yang berumur 55 tahun telah diputuskan bersalah oleh juri yang berasal dari New York. Itu gue agak lama ya ininya translate-nya, soalnya kalau Inggris tuh kan kayak kebalik gitu loh, kalimatnya sama Indonesia, jadi agak bingung gitu loh di otak gimana nyusun kata-katanya. Gue nyari yang Indonesia tuh nggak ada teksnya, dan ini juga susah banget nyari yang video ini karena kebanyakan itu dari kayak news gitu, berita-berita luar gitu. Itu kan kena copyright, jadi nggak bisa, harus selektif banget. Keputusannya telah masuk. R. Kelly telah dijatuhi hukuman sebanyak 30 tahun. Pengacara dari Amerika Serikat, kantor pengacara Amerika Serikat untuk wilayah timur distrik di New York mengatakannya pada cuitan Twitternya. Persekutor telah mewanti-wanti pengadilan untuk memasukkan artis yang populer menyanyikan lagu I Believe I Can Fly ini di balik jeruji besi untuk paling tidak setidaknya 25 tahun. Mengatakan bahwa dia masih berpotensi melakukan hal-hal yang berbahaya kepada publik secara predator seksual gitu loh, jadi gak aman. Jadi katanya dia harus dihukum lama gitu maksudnya. Untuk itu atas kasus dia kayak ngajak perempuan baik yang di bawah umur maupun yang udah di atas umur, perempuan muda gitu, untuk berhubungan seksual sama dia. Di bulan September, superstar yang telah tidak laku ini telah ditetapkan bersalah pada 9 tuduhan yang dituduhkan padanya, termasuk
kasus bisnis ilegal yang sangat serius. Jadi katanya dia tuh mempekerjakan perempuan-perempuan tadi tuh sebagai pekerja seksual. Itu termasuk tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Aksinya itu berani, manipulatif, controlling, dan koersif. Ya pokoknya buruk lah gitu. Jadi dia memanipulasi orang lain untuk kepentingannya sendiri. Dia tidak menunjukkan rasa bersalah atau menghormati hukum. Prosekutor menulis tentang hal ini di catatan penghakimannya. Ini dia tuh selalu pakai kacamata hitam, gue nggak tahu kenapa. Tapi kalau orang negro tuh emang sering pakai kacamata hitam sehari-harinya. Pengacara Kelly ingin hukuman yang lebih ringan dengan maksimal 17 tahun penjara. Putusan ini datang hanya sebulan setelah juri telah memilih keputusan setelah keputusan ini ditunda di Pengadilan Federal Chicago pada tanggal 15 Agustus. Setelah ditunda lama maksudnya, dari 15 Agustus baru dinyatain sekarang. Ini bahasanya susah banget, kalau bahasa formal gue gak ngerti sumpah, karena gue seringnya tuh tahu bahasa Inggris tuh dari kuliah, terus nonton film. Kalau nonton film kan jarang ada yang kata-kata formal gitu, jadi gue puyeng. Pada kasus itu, Kelly dan 2 temannya dituduh telah menyingkirkan kasus pornografi pada tahun 2008 dan menyembunyikan tahun-tahun kekerasan seksualnya terhadap anak di bawah umur. Jadi kagak begitu jelas ya sebenarnya dia tuh ngapain sih. Kalau misalkan teksnya dari luar, teksnya dari bahasa Inggris ya puyeng kayak gini, ntar gua cari lagi maksudnya apa. Musisi yang dulu mendominasi tangga nada R&B ini juga berhadapan dengan persekusi di 2 negara bagian yang lain. Jadi banyak gitu loh yang nuntut dia gitu, dari negara bagian Chicago, terus tadi Brooklyn, New York gitu, dari mana-mana. Jadi kan negara bagian tuh kayak semacam provinsi kalau di Indonesia gitu. Nah, gue tuh tadi udah baca ya beritanya yang Indonesia, jadi udah lebih jelas. Jadi dia tuh katanya selain memperkosa wanita-wanita tersebut yang remaja maupun wanita muda, dia tuh memperjualbelikan mereka sebagai pelacur gitu, PSK, kepada orang lain. Jadi dia tuh semacam kayak apa ya, kayak germo gitu tapi lebih luas gitu sih skalanya. Jadi kayak apa ya, dia punya bisnis, tapi bisnisnya itu jual beli perempuan untuk dieksploitasi secara seksual gitu. Jadi kayak dia menjual jasa PSK gitu loh, intinya gitu.
Terus itu tuh katanya karena dia tuh punya masalah traumatis secara seksual dulu waktu masih kecil. Katanya dia tuh sering terkena pelecehan seksual sama anggota keluarganya sendiri, sama ini tuan tanahnya. Maksudnya tuan tanah tuh dia tuh kan nyewa tempat tinggal, jadi dia sama keluarganya tuh tinggal di rumah sewaan, dan orang yang melecehkan dia itu si pemilik tanah dan bangunan di situ gitu. Jadi biasanya kalau yang waktu kecilnya punya masa traumatis, ntar pas udah gedenya juga jadi predator seksual, biasanya gitu. Ya seenggaknya orang kayak gini udah dihukum penjara. Tapi gue heran, dia gak laku di nyanyi gitu ya, tapi dia malah buka bisnis yang aneh-aneh gitu. Jadi buka bisnis esek-esek gitu, akhirnya kan jadi ditangkap terus di penjara, soalnya kan ini ilegal. Kayak penjual belian PSK gitu kan nggak boleh, baik di sini maupun di sana juga nggak boleh, apalagi di sini. Tapi di sini kalau ada kayak kasus PSK gitu, PSK-nya teh nggak di penjara. Menurut gue penjara aja, soalnya kan dia secara sadar berbuat itu ya kan, berbuat yang nggak bener. Makanya kalau di penjara ntar pada jerah aja, terus jadi orang lain kalau mau jadi PSK tuh mikir 2 kali gitu, takut di penjara. Kalau di Indonesia enggak, malah yang di permasalahan tuh yang germonya atau cowok yang nyewa PSK-nya. Tapi biasanya cowoknya yang nyewanya juga nggak di penjara sih, lebih ke germonya. Kalau di sini menurut gue sih penjara aja semuanya, mau germonya, mau ceweknya, mau cowoknya, semua aja, biar adil, biar pada kapok, biar penyakit masyarakat kayak gini tuh tuntas gitu, habis, tuntas. Oke, sekian dulu untuk video paling. Masih ada nonton, jangan lupa subscribe. Bye.